Kembali lagi di podcast saya, podcast Lukas. Dan kali ini kita akan kedatangan atau kita akan berbagi atau sering dengan pengalaman dari saudara Dewo sendiri ya. Iya. Saya Zakaria Dewo. Oke. Kira-kira di dalam apa yang akan kita bahas kali ini, Mas, itu poin-poinnya itu apa saja sih, Mas? Atau judul atau apa sih yang akan kita kupas hari ini, Mas? Nah, judul dari yang akan kita bahas itu fokus pada dampak terhadap perkembangan sosial siswa. Apakah ini juga merupakan sebuah karya yang Mas buat atau gimana, Mas? Ya, ini salah satu karya yang kami buat per kelompok. Jadi kami di sini disuruh untuk membahas setiap bab. Oh iya. Itu kira-kira karya apa sih yang Mas yang dibahas kali ini, Mas? Karya ini dijadikan apa sih, Mas? Ini salah satu karya yang kami bentuk dalam bentuk buku. Dari judul yang Mas ambil sendiri, mungkin ada poin-poin yang penting untuk kita kupas, Mas, atau poin-poin yang sangat penting menurut Mas? Menurut saya sendiri sih ada beberapa poin yang sangat penting, Mas. Yang pertama itu pengertian bimbingan konseling. Yang dimana bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada siswa secara sistematis agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oke, mungkin dari Mas sendiri apakah ada teknik-teknik khusus, Mas? Ada tekniknya tuh, ada beberapa poin. Yang pertama itu preventif. Preventif itu mencegahkan siswa terlibat dalam masalah sosial. Yang kedua itu pengembangan, di mana membina kemampuan sosial positif sejak dini. Yang ketiga itu kuratif atau pengentasan, di mana mengatasi masalah sosial yang sudah terjadi. Oke, jadi mungkin menurut Mas sendiri itu bagaimana peran bimbingan itu sendiri adalah di mana dia membina siswa ya, Mas ya. Baik itu juga ada beberapa poin yang sangat penting itu di mana siswa itu terlibat dalam masalah sosialnya. Nah, kemudian juga kalau nggak salah ada sosial positif sejak dini ya, Mas ya. Itu di mana itu sangat berpengaruh kepada siswa ya, Mas ya. Mungkin ada poin-poin selanjutnya, Mas. Yang kedua itu poin masalah sosial siswa, di mana masalah sosial adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Mungkin ada contoh-contohnya gitu, Mas, untuk kita bahas atau biar kita lebih mendalam gitu. Ada beberapa contoh sih, Mas. Yang pertama itu siswa menjadi korban atau pelaku bullying. Yang kedua itu mengalami kesulitan berbicara di depan umum. Yang ketiga itu tidak bisa membentuk pertemanan yang sehat. Yang keempat itu mudah tersinggung, menarik diri atau suka menyendiri. Menurut Mas itu apa sih penyebab utama dalam hal-hal tersebut atau contoh-contoh yang mereka alami itu, Mas? Penyebabnya itu bisa dari masalah keluarga, pola asuh keras, tekanan teman, pengaruh media digital gitu, Mas. Oke, jadi kalau berdasarkan sendiri apa sih langkah atau apa yang harus kita lakukan agar menghindari permasalahan-permasalahan di atas, Mas? Maksudnya kan kau sudah baca ini, jadi maksudnya menurut kau sendiri bagaimana cara supaya dia punya ini jangan ada begitu biar siswa itu tidak dibully lagi atau bagaimana begitu? Jadi kau jelaskan kayak cara mengatasi gitu, cara mengatasi masalah itu. Oke, jadi dari contoh-contoh dari tadi itu contoh permasalahannya itu mungkin ada contoh lagi untuk kita mengatasi permasalahan itu sendiri, Mas? Menurut saya salah satu contoh cara untuk mengatasinya itu memberikan hukuman, Mas, kepada yang telah melakukan bullying itu, Mas. Oke, memberikan hukumannya, Mas ya tentang kepada si pendak atau si pelaku bullying itu sendiri ya, Mas ya, agar kedepannya dia mungkin tidak mengulangi hal yang sama ya, Mas ya. Iya, Mas. Mungkin ada poin-poin lagi, Mas, yang mungkin akan kita bahas. Yang ketiga itu poin pendidikan informal, di mana pendidikan informal adalah segala bentuk proses belajar yang terjadi di luar institusi sekolah, bersifat tidak terstruktur tapi sangat berpengaruh. Oke, mungkin dari Mas sendiri nih terkait dengan pendidikan informal ya, Mas ya. Oke, kan yang disampaikan Mas istilahnya kan ketika kita berbicara tentang pendidikan informal berarti pendidikan yang dilakukan di luar sekolah ya, Mas ya. Nah, mungkin dari Mas sendiri ada contohnya atau pengertian atau penjelasan gitu, Mas? Ada, Mas. Contohnya itu
nilai dan etika yang diajarkan orang tua, diskusi atau kegiatan di komunitas, pesantren atau organisasi remaja. Oke, jadi mungkin maksud Mas itu bagaimana ketika kita berbicara tentang bimbingan dan konseling yang dikaitkan dengan pendidikan informal, berarti orang tua itu yang sangat berperan penting ya Mas ya dalam pembentukan karakter siswa itu sendiri ya Mas ya. Mungkin ada yang poin yang lain lagi Mas gitu. Poin yang terakhir itu kolaborasi antara konselor, keluarga dan masyarakat. Itu kira-kira seperti apa itu Mas? Itu pengertiannya itu guru BK tidak bisa bekerja sendiri, harus ada komunikasi rutin dengan orang tua dari siswa. Mungkin ada contohnya Mas atau gimana Mas? Contoh sehari-hari dari Kobat itu. Contoh sehari-harinya misalnya guru ini selalu berkomunikasi sama orang tua siswa itu tentang anaknya gimana gitu. Mungkin ada poin-poin selanjutnya Mas. Poin selanjutnya itu kegiatan konseling sosial non formal, yang yaitu penjelasannya tentang kegiatan seperti diskusi kelompok, pembinaan keagamaan, pelatihan kepemimpinan atau simulasi peran sosial bisa digunakan untuk memperkuat keterampilan sosial siswa. Jadi kegiatan-kegiatan itu dapat memperkuat apa ini ya, rasa emosional siswa yang mungkin ya, rasa sosial mereka. Oke. Mungkin ada yang lebih menarik lagi gitu Mas. Yang lebih menarik itu menurut saya dampak positif terhadap perkembangan sosial, Mas. Apa sih Mas dampak-dampak positif itu sendiri Mas? Dampak positif terhadap siswa ini ada beberapa aspek, Mas. Yang pertama itu aspek kognitif sosial, yang kedua itu aspek emosional, dan yang ketiga aspek perilaku, keempat itu pembentukan karakter sosial, Mas. Kira-kira dari apa yang Mas sampaikan aspek-aspeknya mungkin Mas bisa jelaskan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa paham gitu Mas. Baik, aspek kognitif sosial itu yaitu siswa menjadi lebih sadar akan dirinya sendiri dan lingkungannya. Mereka mampu menilai situasi sosial secara logis dan berpikir kritis sebelum bertindak. Yang selanjutnya Mas, yaitu aspek emosional, di mana siswa menjadi lebih percaya diri, tidak mudah tertekan dalam pergaulan dan bisa mengandalkan emosi seperti marah, takut atau malu. Jadi itu aspek-aspeknya Mas ya, yang dimana mendorong kemampuan sosial siswa ya Mas ya. Iya, mungkin Mas, ada yang lain gitu Mas. Yang ketiga itu aspek perilaku. Aspek perilaku itu terjadi perubahan nyata dari cara siswa berinteraksi, seperti lebih mudah berteman, lebih sopan dan lebih efektif. Oke, mungkin yang lebih menarik lagi gitu Mas. Yang poin keempat itu pembentukan karakter sosial, di mana siswa menganalisis nilai-nilai sosial positif seperti kerjasama, tolong menolong, tanggung jawab dan kejujuran, Mas. Oke, jadi mungkin yang dimaksud dari apa Mas sendiri tadi terkait dengan poin atau aspek yang tadi Mas sendiri berbicara tentang karakter ya Mas ya. Iya, Mas. Ya. Mungkin ada selanjutnya Mas. Yang kelima itu evaluasi dan tindak lanjut, Mas. Bagaimana itu Mas? Yaitu setiap program konseling berjalan penting dilakukan evaluasi terlebih dahulu, Mas. Kira-kira manfaatnya atau tindakan yang dilakukan itu apa saja Mas? Tindakannya itu perilaku siswa di sekolah dan di rumah, respon dari orang tua dan guru lain, perubahan cara siswa menyelesaikan masalah sosial, tolong menolong, tanggung jawab dan kejujuran, Mas. Oke, jadi mungkin yang dimaksud dari apa Mas sendiri tadi terkait dengan poin atau aspek yang tadi Mas sendiri berbicara tentang karakter ya Mas ya. Iya, Mas. Ya. Mungkin ada selanjutnya Mas. Yang kelima itu evaluasi dan tindak lanjut, Mas. Bagaimana itu Mas? Yaitu setiap program konseling berjalan penting dilakukan evaluasi terlebih dahulu, Mas. Kira-kira manfaatnya atau tindakan yang dilakukan itu apa saja Mas? Tindakannya itu perilaku siswa di sekolah dan di rumah, respon dari orang tua dan guru lain,
perubahan cara siswa menyelesaikan masalah sosial, Mas. Jadi mungkin ada yang akan kita kupas lagi Mas, atau poin-poin masih ada yang menurut Mas penting untuk disampaikan Mas? Menurut saya itu sudah cukup, Mas. Oke, jadi mungkin materinya sudah cukup ya teman-temannya, atau apa yang kita kupas kali ini mungkin sudah selesai menurut Mas Deo. Mungkin dari Mas sendiri ada kesimpulan atau pandangan umumnya gitu Mas? Menurut dari saya itu kesimpulannya, bimbingan konseling berbasis pendidikan informasi terbukti mampu mengatasi berbagai masalah sosial siswa dengan cara yang lebih natural dan efektif. Program ini memperkuat nilai-nilai sosial dalam diri siswa melalui keterlibatan keluarga dan komunitas, serta mendorong perkembangan sosial yang utuh dan berkelanjutan. Oke, jadi itu mungkin ya menurut Mas Dio sendiri. Jadi semoga apa yang telah kita kupas kali ini dapat membantu teman-teman sendiri, dan semoga apa yang disampaikan Mas Dio itu juga dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari teman-teman. Terima kasih.